Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika umum atau matematika wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan mengacu kepada materi program linear tapi sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan linear, kemudian pertidaksamaan linear, kemudian baru saja kalian sudah belajar tentang model matematika suatu program linear. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nilai optimum dari suatu fungsi objektif dari program linear. Sesungguhnya inilah yang paling dominan dalam belajar program linear. Anak kalian, kita perhatikan sama-sama. Ya. Jadi nilai optimum suatu fungsi objektif itu terbagi menjadi dua, yaitu metode uji titik pojok, kemudian yang kedua atau yang B, metode garis selidik. Baik, para siswa, kita akan mulai dengan metode uji titik pojok. Ya, anak-anak sekalian, dari metode uji titik pojok ini langkah-langkahnya kita perhatikan. Membuat model matematika program linear. Ini tentunya kalian kemarin sudah belajar tentang membuat model matematika program linear. Kemudian gambar daerah himpunan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linear atau kendala. Ini juga kalian sudah belajar pada waktu itu. Kemudian menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, juga kalian sudah belajar. Kemudian menentukan titik-titik pojok dan cari nilai fungsi objektif. Kemudian tentukan nilai optimum dengan membandingkan nilai-nilai fungsi objektif titik pojok. Oke, kita lanjutkan. Iya. Baik, sekarang kita ambil salah satu contoh. Di sini ada dua contoh soal. Kita ambil contoh soal yang pertama. Pada waktu itu, pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan contoh soal yang nomor 1 ini. Kemudian dibuat model matematikanya. Tentu kalian sudah paham dalam membuat model matematika. Untuk materi ini kita bahas dari contoh soalnya ini. Baik, akan saya bacakan contoh soal yang pertama. Tanah seluas 15.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 175 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta rupiah per unit dan tipe B adalah 4 juta rupiah per unit. Hitunglah keuntungan maksimum yang diperoleh dan penjualan rumah tersebut. Baik, akan kita telusuri bagaimana untuk menentukan jawabannya. Kita lihat
misalkan banyaknya rumah tipe A X, banyaknya rumah tipe B Y. Model matematikanya, kendala-kendalanya atau batas-batasannya, yang pertama X lebih dari 0, kemudian 2 Y lebih dari sama dengan 0, kemudian yang ketiga 100X ditambah 75Y kurang dari atau sama dengan 15.000. Kemudian yang keempat X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 175. Fungsi objektifnya Z sama dengan 6 juta X ditambah 4 juta Y. Nah, pada pembahasan waktu model matematikanya baru sampai di sini waktu itu ya. Anak-anak sudah jelas ya pada waktu itu. Jadi untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif ada langkah selanjutnya. Kita lihat sama-sama. Nah, untuk yang pertama X lebih dari 0, untuk X sama dengan 0 maka sumbu Y-nya kita lihat di sini. Yang kedua, untuk Y lebih dari sama dengan 0, kalau Y-nya 0 berarti sumbu X. Nah, kita lihat. Paham ya anak sekalian? Ini cara menggambar grafiknya. Oke. Kemudian yang ketiga, lukis garis 100X ditambah 75Y sama dengan 15.000, atau 4X ditambah 3Y sama dengan 600. Ini masing-masing dibagi 25. Jadi 100 dibagi 25 menjadi 4X, kemudian 75 dibagi 3 menjadi dibagi 25 menjadi 3Y, kemudian 15.000 dibagi 25 menjadi 600. Kemudian kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 200. Kalau X-nya 150, Y-nya 0. Sehingga kalau digambar grafiknya semacam ini. Nah, ini adalah pada waktu itu modal kalian menggambar grafik fungsi linier atau persamaan linier. Jelas ya anak-anak sekalian? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut. Nah, substitusikan titik 0,0 ke dalam 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Maka 4X ditambah 3Y kurang dari 600, kemudian 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 600. Ternyata 0 kurang dari 600 benar. Jadi arah panahnya adalah daerah yang memenuhi. Kita lihat grafiknya. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, lukis garis X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 175. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 175. Kalau X-nya 175, maka Y-nya 0. Sehingga grafiknya semacam ini. Oke. Baik. Substitusikan titik 0,0 ke dalam X ditambah Y kurang dari 175. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 kurang dari 175, maka
0 kurang dari sama dengan 175 benar. Maka arah panah adalah daerah yang memenuhi. Nah, kemudian dari poin 3 dan 4 kita eliminasi. Dari persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 600, kemudian x ditambah y sama dengan 175. Karena di sini variabelnya tidak sama, maka akan disamakan. Persamaan yang pertama kalikan 1, persamaan yang kedua kalikan 3, agar variabel y-nya bisa hilang ya. Jadi menjadi 4x ditambah 3y sama dengan 600, kemudian x kalikan 3, 3x ditambah 3 kali y, 3y sama dengan 175 kali 3 menjadi 525. Kemudian dikurangkan, maka di sini variabel y-nya hilang. Kemudian 4x dikurangi 3x menjadi x. Kemudian 600 dikurangi 525, 75, sehingga x-nya 75. Baik, kemudian kita substitusikan, karena x ditambah y sama dengan 175, karena x-nya 75 ditambah y sama dengan 175, y-nya menjadi 100. Maka titik potong B 75,100. Baik, kita lanjut. Nah, daerah yang memenuhi adalah O, A, B, C. O, A, B, C yang diarsir hitam itu ini, nah ya. Ini daerah penyelesaiannya. Berarti ada berapa titik yang harus diuji cobakan? Titik 0,0, kemudian titik 150,0, kemudian 0,75 dan 75,100. Ini dilihat dari grafik. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, kita lihat daftar. Oke, kalau titik 0,0 berarti Z-nya sama dengan 0. Karena X-nya 0, Y-nya 0. Sekarang akan kita lihat titik selanjutnya. Kalau titik A 150,0, maka Z-nya menjadi 900 juta. Oke. Kalau titik B 75,100, maka mendapatkan 850 juta. Oke, kita lanjut. Untuk titik C 0,175, maka Z-nya akan mendapatkan 700 juta. Oke, lanjut. Nah, dari 4 titik yang diuji cobakan ini, ternyata yang paling besar Z adalah 900 juta. Inilah pendapatan maksimum yang diperoleh dari
pembuatan rumah tersebut. Nah, inilah kesimpulan dari program linear, bahwa nilai optimum suatu fungsi objektif itu akan ditentukan dari pembuatan grafik ini. Itulah penjelasan tentang program linear bagian keempat, yaitu nilai optimum suatu fungsi objektif. Bagaimana anak-anak sekalian? Kalian nanti bisa coba sendiri ya. Ini sebagai contoh ya, kalian pahami dulu ya, semuanya ini dipahami. Kemudian kalian nanti bisa mencoba di contoh soal yang kedua ya. Jadi saya tampilkan kembali untuk contoh soal yang kedua. Ya, jadi kalian nanti setelah memahami contoh soal yang pertama tadi, silakan kalian coba di contoh soal yang kedua ini. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian, nanti by telepon dengan teman-teman kalian, atau kalian kalau percaya diri dan sudah paham bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, nomor 2 ini bisa kalian baca sendiri. Sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg dan kelas ekonomi hanya 20 kg. Pesawat hanya dapat memuat bagasi 1.440 kg. Jika harga tiket kelas utama 600.000 dan kelas ekonomi 400.000, hitunglah pendapatan maksimum yang diperoleh dari penjualan tiket kelas utama dan kelas ekonomi. Nah, demikian pada pembelajaran matematika wajib, khususnya di pokok bahasan program linear, dengan harapan kalian semuanya memahami dan nanti kalian bisa membuat latihan-latihan, dan nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya tampilkan latihan-latihan soal yang kiranya dapat memperbanyak pengetahuan yang Anda miliki. Demikian anak sekalian pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.